Baik, saya akan memulai praktikum palpasi regio tangan dan jari-jari. Yang pertama, di tangan bisa terjadi gerakan, ini adalah gerakan fleksi. Meluai, Mas. Fleksi, kemudian ekstensi, kemudian radial deviasi, kemudian ulnar deviasi. Itu untuk pergelangan tangan. Kemudian untuk jari-jari bisa terjadi gerakan fleksi, kemudian ekstensi, kemudian abduksi jari-jari. Nah, gerakan menggenggam merupakan gerakan yang terjadi di sendi metakarpofalangeal dan interfalangeal, semuanya fleksi. Untuk yang pertama, processus styloideus ulna. Nah, ulna ini bagian radius, ini bagian ulna. Jadi posisi tangannya harus pronasi. Ini pronasi, kemudian ini supinasi. Harus pronasi, kemudian palpasi ada di bagian ulna, ada tonjolan di distalnya. Nah, ini namanya processus styloideus ulna. Nanti kalian kalau palpasi mohon untuk diberi tanda dengan ballpoint, kemudian diberi judul processus styloideus ulna. Itu untuk processus styloideus ulna. Jadi tonjolan, kalau kita bilang processus berarti artinya adalah tonjolan. Berikutnya, processus styloideus radii. Nah, karena ada di radii, berarti di radius ya. Palpasinya ada di ujung distal, di sisi radial. Apabila tangan digerakkan ke arah ulnar deviasi dan radial deviasi, palpasinya akan terasa. Nah, ini ada tonjolan di sini. Saya kasih tanda. Ya. Ini tandanya. Berikutnya adalah tuberculum van Lister. Jadi kalau mau palpasi tuberculum van Lister, kita harus ketemu jari kedua dan ketiga dulu. Jadi ditarik garis antara jari kedua dan ketiga, kemudian antara processus styloideus ulna dan radii. Nah, di sini akan ketemu di tengahnya ini. Di tengah ya, ini ada garis. Nah, di tengah ini akan ada tuberculum van Lister, akan teraba tonjolan kecil. Berikutnya, di tuberculum van Lister akan ada teraba tonjolan diikuti cekungan. Nah, itu namanya adalah tuberculum osis metakarpal 3. Adalah tuberculum van Lister, kemudian ke distal akan ada cekungan, kemudian ada diikuti tonjolan. Jadi dari tuberculum van Lister ke distal ada tonjolan yang diikuti cekungan. Berikutnya, palpasi akan lebih mudah bila risc diposisikan palmar fleksi. Gini ya. Nah, kemudian tarik jari palpasi ke cekungan proksimal, kemudian dorsifleksikan, itu ketemu os capitatum di tempat yang sama. Ini ada os capitatum. Berikutnya adalah tabatiere anatomicum. Gerakannya adalah ibu jari ekstensi ya. Ya. Ekstensi. Nah, ini akan kelihatan
ini dibentuk dari apa saja? Yaitu musculus abductor pollicis longus. Dibentuk dari musculus abductor pollicis longus di bagian radial. Kemudian extensor pollicis longus bagian ulnar, dan processus styloideus radii. Itu adalah tabatiere anatomicum. Di dalamnya, di cekungan ini, kita akan merasakan tonjolan. Nah, ini namanya scapoid. Berikutnya adalah basis metakarpal 1. Metakarpal 1 adalah jari pertama, ibu jari. Gerakan oposisi dan reposisi akan semakin memperjelas tonjolan. Nah, ini palpasi akan lebih jelas di jari pertama ini akan ada tonjolan di sini, namanya basis metakarpal 1. Berikutnya, basis metakarpal 5 dan os hamatum. Kalau kita bicara basis metakarpal 5, berarti ada di kelingking, di jari kelima, ada tonjolan. Ini ya. Nah, ini tonjolan basis metakarpal 5. Kemudian berikutnya dibawa ke proksimal dengan gerakan abduksi dan adduksi atau radial deviasi, dia akan lebih jelas teraba. Cekungan, di sini ada cekungan, ada os hamatum di sini. Kemudian ostriquetrum dari processus styloideus ulna, geser jari ke distal, kemudian gerakkan ke radial deviasi, akan teraba tonjolan di bawah sini. Akan ada tonjolan. Berikutnya adalah basis korpus dan kaput metakarpal. Ini ya, metakarpal adalah ini. Bagian distal dekat ruas jari tangan bernama korpus. Kaput. Kemudian korpus, kemudian basis metakarpal yang berada di dekat tulang-tulang karpal. Jadi ini basis, ini korpus, kemudian ini kaput. Berikutnya palang. Ini palang jari-jari ya. Ini jari-jari. Di jari nomor 1 punya 2 palang, punya 1 interphalangeal joint. Gerakan yang bisa terjadi adalah begini, interphalangeal joint. Kemudian ini gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi ibu jari. Kemudian ini adalah gerakan fleksi, ekstensi. Kemudian ini adalah gerakan fleksi interphalangeal. Nomor kedua, jari kedua. Ini masing-masing palang di jari kedua, jari pertama sampai jari kelima, mempunyai bagian yaitu basis, korpus, dan kaput palang. Yang ada di proksimal namanya basis, yang ada di distal namanya kaput. Masing-masing palang mempunyai itu, baik palang proksimal, medial, maupun distal. Jadi di palang proksimal punya basis, punya korpus, punya kaput. Begitu juga di palang distal, punya basis, punya korpus, punya kaput. Di mana kaput ini ada tuberositas ungicularis, di mana tempat menempelnya kuku. Kuku bisa menempel, itu nempelnya namanya di tuberositas ungicularis. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa membantu perkuliahan.